Oke, balik lagi bersama gue di Vapers Gaming Channel. Dan ya, untuk di video kali ini gue akan bahas satu buah liquid yang baru rilis dan lagi hype-hype-nya, yaitu Diorama. Diorama yang kali ini itu agak berbeda ya. Berbedanya itu adalah karena dia itu keluar dari kebiasaannya. Sebenarnya kalau dibilang keluar dari kebiasaan enggak juga sih ya sebenarnya. Tapi dia itu bawa karakteristik yang berbeda. Kalau kita kenal Diorama itu dengan karakteristik toast yang ya kita semua udah pernah nyoba lah ya. Tapi kali ini dia ngeluarin karakteristik itu lebih ke ya sama dessert, cuma ini lebih ke cemilan sih, yaitu Diorama Juice Pocky Yubari Melon. Dan seperti apa karakternya, kita langsung bongkar aja. Jadi gimana ya? Menurut gua sebenarnya belakangan ini itu liquid itu yang gua lihat itu pada ngarahnya tuh ke Japanese semua ya, kebanyakan tuh pada ke Jepang semua, ke karakteristik makanan ataupun minuman-minuman Jepang. Dan for information, Yubari Melon itu adalah salah satu melon termahal yang gua tahu ya. Itu salah satu buah termahal yang ada gitu. Dan jujur gue sempet research tentang Yubari Melon sendiri ya. Bentukannya tuh ya seperti melon pada umumnya, cuma dia warnanya tuh dalamnya tuh orange ya. Jadi kayak kalau kita kenal melon itu warnanya hijau, kalau dia itu oranye. Dan kalau dari segi tekstur, dari yang gue lihat, buat yang gue rasain ya, jujur gue belum pernah makan, itu dia kayaknya terkesan lebih lembut dibandingin sama melon yang biasa ya. Karena dia tuh kayak bener-bener kayak gimana gitu, kata itu kayak warnanya tuh hampir mirip-mirip kayak paya sih kalau gue bilang. Oke, kita langsung buka aja. Dan dari yang gue baca itu harganya tuh bisa ratusan juta. Itu which is artinya itu bener-bener gila sih. Dan itu bukan satu ya, itu kalau gue nggak salah ingat itu sepasang. Dan harga termahal yang pernah diciptakan oleh buah ini itu ada di 400 juta sekian gitu deh, kalau gue nggak salah ingat ya. Tapi apakah dia akan sama mahalnya gitu, rasa mahalnya itu apakah akan dapet ya, I don't know. Dan sebenarnya gue sebelum liquid ini gue pegang itu, gue sebenarnya pengen banget nyobain versi aslinya, yaitu Pocky sama ya, Pocky Yubari Melon juga gitu. Tapi karena gue ngeliat harganya itu bener-bener mahal banget, mungkin itu kayak lebih ke just tip ya, jasa titip gitu deh, gue nggak tahu itu gimana. Tapi itu harganya ada di sekitar 300 ribu atau 400 something yang gue lihat di online sih. Oke, kita langsung buka aja. Dan ya seperti yang kalian tahu, Diorama itu terkenal dengan TH-nya. Itu bener-bener sesuai sama buat orang-orang yang suka banget TH sih kalau kata gue. Oke. Kalau dari aroma menurut gue deskripsinya tuh kayak ya melon sih yang kenceng di sini. Dan aroma cracker. Sama krim, ya krim melon sih, krim Yubarinya itu sendiri ya. Oke, gua seperti biasa, gua akan review di sini, baru gua akan lanjut ke RDA-an. Cuma ya balik lagi. Oke, udah gua drip, didiamkan dulu sejenak. Mungkin gua akan tetes juga ya, sembari gua bahas. Ini sebenarnya menarik ya, maksudnya gue juga ngeliat si Vatrio itu sendiri kayak dia ke sana hanya untuk research mungkin ya.
mungkin bisa gue bilang kayak research gitu lah. Tapi itu benar-benar mendalam ya, artinya dia tuh benar-benar berusaha banget untuk bikin seautentik mungkin, semirip mungkin dengan apa yang benar-benar ada di sana gitu. Sampai dia tuh harus rela untuk bolak-balik ke Jepangnya gitu kan. Itu menurut gue effort banget sih. Jadi buat kalian yang mungkin ada yang berpikir kayak, oh bikin liquid cuma begini begitu, well enggak sih kalau menurut gue sih, karena kadang ada beberapa liquid itu yang apa ya, harus bener-bener mereka itu maunya bikin semirip mungkin dengan aslinya gitu. Walaupun kadang ada beberapa liquid itu yang bukan yang nggak mirip ya, tapi lebih tepatnya tuh mungkin lebih tepatnya itu lebih kayak ngikutin market ya. Jadi kayak ada beberapa hal yang kayak harusnya nggak manis jadi manis gitu sih. Contoh mungkin gue tuh lebih lebih berharap misalnya kayak matcha itu dia ada hint bitter atau hint pahit. Nah itu yang gue harapkan gitu. Sama kayak misalnya kayak liquid jenis kopi, nah itu gue juga mengharapkan ada hint bitter, hint pahit. Itu sih yang kadang bikin gue pribadi itu kayak oke, emang sengaja, karena kebanyakan dari kita itu marketnya itu sukanya manis gitu. Karena gue pernah sempat dengar kayak ada kalimat yang bilang kayak, oh kalau manis gak berasa. What the hell? Itu aneh sih sebenarnya, itu aneh banget. Maksudnya berasa nggak berasa tuh dikategorikan dari manis, itu menurut gue aneh sih. Oke, kayaknya udah cukup. Kenapa gue ngetesnya agak banyak? Karena kebetulan gue lagi pakai kapasnya itu gue pakai Kendo, jadi ya kalian semua tahu lah Kendo itu seperti apa. Gitu. Oke. Ini benar-benar melon banget sih sebenarnya baunya. Langsung lanjut ke RDA. Seperti biasa kita mulai dari single coil. Cobain. Oke, menurut gue di sini benar-benar creamy ya, creamy banget, creamy parah malah ini kalau kata gue. Manisnya bukan tipikal manis yang manis banget gitu. Manisnya ya mungkin kategorinya menurut gue ya di medium to low. Jadi gue suka banget sih manisnya bukan manis yang lebay kayak manis banget gitu, enggak sih. Tapi ini manisnya pas, menurut gue ini manisnya pas, bukan manis yang bener-bener manis lebay. Dan menurut gue dia bener-bener nonjolin banget yang namanya karakter boldnya itu. Sorry, bukan karakter boldnya, karakter creamy dari Yubari Melon itu sendiri. Ini bener-bener enak sih. Oke, setelah di single, kalau menurut gue di single itu untuk TH-nya nggak garuk ya, nggak segaruk yang versi toast. Jadi menurut gue ini masih aman banget malah. Oke, setelah kita coba di single, kita coba di dual. Oke, kalau untuk di single, menurut gue long hit lebih ke long hit dibanding ke throat hit. Untuk kali ini, mungkin kalau misalnya kita ngomongin diorama itu lebih ke karakter throat hit, tapi untuk kali ini dia lebih ke long hitnya. Kita coba untuk di dual. Oke, untuk di dual tetap ada perbedaan, tapi nggak terlalu signifikan. Untuk long hitnya dia lebih nampol, untuk throat hitnya nggak terlalu lah. Throat hitnya sama aja. Menurut gue tuh ini termasuk yang soft ya dibandingin sama diorama yang
TOS series menurut gue ini lebih mending, lebih nyaman secara TOS. Tapi langitnya ini benar-benar nampol sih. Secara rasa ini menurut gue sama kayak yang di single, bukan karakter manis yang lebay, tapi ini benar-benar creamy dari si Yubari Melon itu benar-benar berasa. Crackernya juga lebih nampol dibandingin sama yang single, lebih berasa lagi crackernya. Dan gue ngerasain beberapa hint sih lebih tepatnya, kayak karakter si Yubari Melonnya itu ada sedikit kayak apa ya, gurih-gurih kelapa gitu. Cuma gue yakin itu bukan kelapa sih, karena yang namanya Yubari Melon itu nggak ada kelapanya, tapi gurihnya tuh mirip kayak gurihnya rasa kelapa gitu. Dan ini menurut gue enak sih. Oke. Itu untuk dual. Sekarang kita cobain di pot. Di sini gue pakai 03. Kita cobain aja. Oke, gue bisa komentar ya, tetap berasa, cuma tidak sepulen dari si RDA. Oke, kayaknya itu aja sih yang bisa gue bahas sih dari diorama Yubari Melon. Jujur gue pengen nyoba di Ayo, tapi kayaknya gue lupa untuk prepare untuk Ayo gue, jadi yaudah kita skip dulu untuk hal itu. Mungkin gue akan share di Instagram gue nantinya. Dan ya jujur Vatrio tuh nggak pernah gagal sih bikin liquid, jujur aja. Karena gue sempet ngomong itu ke diri gue sendiri, ini kalau misalkan waktu pas diorama V3 itu keluar, atau gue bisa bilang TOS Racing, itu kalau nggak enak gue mau cahin sih si Vatrio. Tapi ternyata itu enak, dan ya dia ngulangin lagi kesuksesannya dia untuk di liquid yang sekarang, dan gue harap akan selalu begitu. Dan buat kalian yang mau takis ini, silakan langsung aja lanjut ke investor-investor yang dekat sama rumah-rumah kalian. Mungkin kalian di sana bisa dapetin, karena setahu gue harusnya udah merata ya, harusnya udah ada semua investor. Dan ya, itu aja, sekian dari gue. See you next video. Call me Aden, and bye bye. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, biar channel ini makin berkembang dan gue lebih semangat lagi buat bikin konten untuk kalian. Oke, bye bye. Jujur emang gak pernah gagal sih. TOS series, Japan series, gue nunggu Japan series V2 sih, bakal rasa apa lagi. Gue harap sih poke-pokean lagi, tapi entahlah, biarkanlah.